Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Nah, supaya kalian lebih paham tentang bagaimana menentukan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang, yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Pada materi luas permukaan gabungan bangun ruang, KD yang akan kita pelajari KD pengetahuan 3.7 dan KD keterampilan 4.7. Luas permukaan bangun ruang, cara menentukannya, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Langkah yang kedua, kita hitung luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung. Dan langkah yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Sebelum kita menentukan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang, kita ingat kembali yuk luas permukaan dari masing-masing bangun ruang terlebih dahulu. Yang pertama ada luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Kenapa 6? Karena kubus memiliki 6 sisi ya, yaitu sisi alas, sisi atap, kemudian sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Nah, keseluruhannya ada 6 sisi. Kemudian, untuk balok, luas permukaannya adalah 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Panjang dikali lebar. Nah, ini ya, panjang dikali lebar. Berarti sisi alasnya ya, sisi alas dan sisi atap. Nah, alas dan atap ini memiliki luas yang sama. Kemudian panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi. Nah, berarti sisi depan dan juga sisi belakang. Lebar dikali tinggi itu sisi samping kanan dan samping kiri. Berikutnya ada tabung. Luas permukaan tabung adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Kenapa 2? Nah, karena luas alas dan atapnya ini kan berbentuk lingkaran ya, sama luasnya juga ini. Berarti 2 dikali luas lingkaran, Pi dikali R ditambah luas selimut tabung, 2 dikali Pi dikali R dikali T. Berikutnya, bangun prisma segitiga. Luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya, 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini untuk mencari luas permukaannya adalah dengan cara menjumlahkan luas alas, kemudian ditambahkan dengan sisi-sisi tegaknya. Karena dia 5 segi 4, maka sisi tegaknya ada 4 ya. Sisi samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Berikutnya, kerucut. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas. Nah, alasnya berbentuk lingkaran ini ya, yang berwarna biru, ditambah luas selimut kerucut. Berikutnya yang terakhir adalah bola. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R dikali R. Atau bisa dituliskan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Sudah ingat ya? Nah, kalau sudah ingat kembali, berarti sekarang waktunya kita latihan soal. Contoh soal yang pertama. Nah, bisa kita lihat, di sini sudah Bu Yeni tandai ya, menjadi bangun 1 dan bangun 2. Nah, bangun 1 ini merupakan bangun ruang kubus, dan yang kedua merupakan bangun ruang balok ya. Nah, kubus dan balok ini saling berimpit. Nah, di sini sisi yang saling berimpit atau sisi yang saling menempel ini nantinya tidak akan kita hitung ya anak-anak ya. Jadi ini nanti sisi yang Bu Yeni arsir ini tidak kita hitung ya. Berikutnya cara penyelesaiannya adalah, nah karena bangun ruang pertama ini adalah bangun ruang kubus, maka kita cari luas permukaan kubus ya. Kenapa di sini 5 bukan 6, sedangkan luas permukaan kubus kan rumusnya 6 dikali R pangkat 2 ya. Nah, karena di sini kubusnya dia berimpit dengan balok, sisi alasnya, maka sisi alasnya tidak kita hitung. Menjadi
sisi yang lainnya aja yang kita hitung ya. Sisi depan, belakang, atap, kanan, dan kiri. Nah, itu semuanya ada 5 sisinya ya. Maka 5 dikali R pangkat 2. R-nya itu panjang rusuknya. Rusuknya 10 ya. Maka menjadi 5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 500 cm persegi. Kemudian, bangun kedua adalah balok. Luas permukaan balok sama dengan, nah, luas sisi alas ditambah luas sisi tutup. Nah, sisi tutupnya ini enggak secara keseluruhan juga anak-anak ya. Jadi yang sisi yang Bu Yeni arsir ini, atap isi balok, tidak kita hitung karena dia berhimpit dengan kubus. Maka nanti yang kita hitung adalah sisanya ya. Yang ini saja yang berwarna kuning ya. Ditambah 2 dikali P kali T. P kali T itu adalah sisi depan dan belakang. Makanya ada 2 ya. Kemudian ditambah 2 dikali L kali T. L kali T itu sisi samping kanan dan samping kiri. Ini juga tidak berhimpit ya. Maka dari itu luasnya sama dikali 2 ya. Kemudian luas sisi alasnya. Nah, alasnya ini berbentuk persegi panjang ya. Panjangnya 20, lebarnya ini 10 cm. Maka kita tuliskan 20 dikali 10. Ditambah luas sisi tutup. Nah, sisi tutupnya yang akan kita hitung, tutupnya balok yang ini saja, yang berwarna kuning ini ya. Nah, yang Bu Yeni arsir merah ini tidak kita hitung. Nah, maka bagaimana kita tahu panjangnya sisi yang diwarnai kuning ini? Nah, sedangkan kalau dari ujung A sampai B ini kan 20 cm. Maka kalau dari sini, tengah-tengahnya ini, anggaplah ini C misalnya. Dari C ke B ini berapa cm ya? Nah, kalau dari A ke B itu 20, kemudian sudah dikurangi panjang rusuknya kubus AC ini 10. Maka sisanya panjang CB adalah 20 dikurang 10, yaitu 10 cm ya. Jadi panjangnya juga 10. 10 dikali lebarnya 10 ya. Kan kalau tutup itu sisi tutup panjang kali lebar ya. Berarti 10 dikali ini lebarnya 10 ya. Seperti ini. Kemudian ditambah 2 dikali P kali T. P-nya panjangnya 20, tingginya adalah balok 12. Jadi 2 dikali 20 dikali 12. Nah, ini tutup kurung ya. Kemudian ditambah lebar sama tingginya. Nah, lebarnya adalah 10. Kemudian tingginya 12. Maka 2 dikali 10 dikali 12. Sama dengan 1020 cm persegi. Nah, sudah ketemu luas permukaan 1, luas permukaan 2. Tinggal kita cari luas permukaan gabungannya dengan cara menjumlahkan luas permukaan 1 dan luas permukaan 2. Sama dengan 500 ditambah 1020 sama dengan 1520 cm persegi. Bisa dipahami ya untuk contoh nomor 1. Selanjutnya, contoh yang kedua ialah luas permukaan gabungan bangun ruang kerucut dan tabung. Nah, di sini diketahui tinggi total dari titik puncak kerucut ya, dari titik puncaknya kerucut sampai dengan alasnya tabung ini tinggi totalnya adalah 36 cm. Sedangkan tingginya tabung adalah 12 cm. Maka untuk mencari tinggi kerucut adalah tinggi total yaitu 36 dikurangi dengan tinggi tabung 12 sama dengan 24 cm ya. Jadi tingginya si kerucut ini sama dengan 24 cm. Berikutnya pada gambar diketahui diameter lingkaran pada sisi alas ini adalah 14 cm. Nah, sedangkan kalau kita mau masukin rumus kan harus diketahui jari-jarinya dulu ya. Maka untuk mencari jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Nah, diameternya 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari dulu luas permukaan bangun yang pertama yaitu kerucut. Nah, luas permukaan kerucut adalah luas alas. Nah, alasnya kan berbentuk lingkaran nih, ditambah luas selimut kerucut. Namun, karena luas alasnya kerucut ini berhimpit dengan luas tutupnya tabung, maka nanti yang ini tidak kita hitung. Ya, ingat kalau berhimpit maka luasnya tidak dihitung. Nah, maka luas alasnya kita coret. Sisa luas selimut kerucut. Rumus luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Nah, karena jari-jarinya adalah 7, maka Pi yang digunakan 22/7 dikali 7 dikali S-nya atau garis pelukisnya 25 cm. Kita sederhanakan 7 dengan 7 menjadi 22 dikali 25 sama dengan 550 cm persegi.
Kemudian luas permukaan 2 adalah luas permukaan tabung, sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung. Ingat ya, tutupnya tabung ini tidak kita hitung karena dia berhimpit dengan alasnya kerucut. Maka cukup luas alasnya saja yang kita hitung. Nah, luas alasnya karena berbentuk lingkaran, rumusnya adalah Pi kali R ditambah luas selimut tabung 2 dikali Pi dikali R kali T. Karena R-nya 7, Pi yang digunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 12. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini sama dengan 154 ditambah 528 sama dengan 682 cm persegi. Luas permukaan gabungan sama dengan 550 ditambah 682 sama dengan 1232 cm persegi. Paham ya untuk contoh nomor 2? Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Contoh yang ketiga merupakan luas permukaan gabungan dari bangun ruang 5 segi 4 dan juga balok ya. Jadi yang pertama adalah 5 segi 4, yang bangun ruang kedua adalah balok. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari luas permukaan 5 segi 4, yaitu luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Nah, karena alasnya 5 segi 4 ini berhimpit dengan tutupnya balok, maka luas alasnya tidak kita hitung, kita coret ya. Menjadi 4 kali luas sisi tegak saja, yaitu karena luas sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti 4 dikali 1/2 dikali alasnya 24 dikali tingginya 15. Kita sederhanakan, 4 dengan 2 jadi 2. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan 720 cm persegi. Kemudian luas permukaan 2, luas permukaan balok tanpa tutup ya. Maka menjadi luas alas ditambah 2 dikali P kali T ditambah 2 dikali L dikali T. Sama dengan, nah alasnya berbentuk persegi, 24 dikali 24 ditambah 2 dikali P kali T. Sisi depan dan belakang. Nah, P-nya 24, tingginya 40. Kemudian ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, lebarnya ini adalah 24, tingginya 40 ya, sisi samping kanan dan kirinya. Sama dengan 576 ditambah 1920 ditambah 1920 sama dengan 4416 cm persegi. Setelah mendapatkan luas permukaan 1 dan 2, kita cari luas permukaan gabungannya sama dengan 720 ditambah 4416 sama dengan 5136 cm persegi. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir ya, contoh yang keempat, yaitu luas permukaan gabungan setengah bola dan tabung ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan nih, coba kalian bayangkan jika ada bola basket, kemudian bola tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Nah, ini kan setengah bola nih yang bangun pertamanya ya. Jadi kalau ada bola basket, kemudian dipotong menjadi 2 bagian, apakah sisi tengahnya itu ada isinya? Tidak ada ya, kosong ya. Nah, maka bola tersebut tidak memiliki alas, sama saja dengan yang ini. Nah, ini anggap aja ini bola basket, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Maka nanti sisi yang terpotong ini, bagian tengahnya ini tidak memiliki alas ya. Nah, bedanya dengan bola yang digunakan untuk olahraga tolak peluru. Nah, itu kan bolanya kan bola padat ya, bola pejal. Nah, kalau bola itu dipotong menjadi 2 bagian, maka sisi tengahnya itu tetap memiliki alas ya, atau dia sisinya sisi padat ya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, jadi dia tetap memiliki sisi alas seperti ini. Ini kalau bola pejal ya. Nah, maka untuk yang kasus ini, Bu Yeni gunakan untuk contohnya adalah bola basket. Namun, nanti kalian perlu perhatikan pada soal itu diketahuinya bola yang seperti apa, bola padat atau bola yang tengahnya tidak ada isinya seperti bola basket, bola sepak. Nah, itu kan tengahnya tidak berisi, anak-anaknya beda dengan bola yang digunakan untuk olahraga tolak peluru. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari terlebih dahulu luas permukaan bangun pertama, yaitu bangun setengah bola. Kalau luas permukaan bola penuh adalah 4 dikali Pi kali R pangkat 2. Nah, kalau setengah bola, kita kalikan setengah ya, menjadi
1/2 dikali 4 dikali pi dikali R sama dengan, karena R-nya 7, pi-nya 22/7. Kita sederhanakan 4 dengan 2, hasilnya 2, 7 dengan 7, hasilnya 1 ya. Menjadi 2 dikali 22 dikali 7, sama dengan 308 cm persegi. Kemudian untuk luas permukaan 2, luas permukaan tabung, nah ingat, luas permukaan tabungnya ini tanpa tutup, maka luas alasnya saja yang kita hitung. Luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, luas alasnya ini karena berbentuk lingkaran, berarti pi dikali R ditambah luas selimut tabung. 2 dikali pi dikali R dikali T. R-nya 7, diameternya 22/7. Nah, 7 dengan 7 kita sederhanakan. Kemudian ini juga yang berikutnya 7 dengan 7 bisa disederhanakan menjadi 22 dikali 7 ditambah 2 dikali 22 dikali 10. Sama dengan 154 ditambah 440 sama dengan 594 cm persegi. Nah, maka luas permukaan gabungannya sama dengan 308 ditambah 594 sama dengan 902 cm persegi. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Semoga materi tersebut dapat kalian pahami anak-anak ya. Setelah ini, silahkan kalian lanjutkan dengan berarti soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Selamat mencoba. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.